Halo semuanya, perkenalkan saya Berada Cicinta Marastia Putri dari kelas 12 MIA 3, absen 5. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian praktik biologi, kimia, dan fisika saya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau yang ditinjau dari sisi biologi, kimia, dan fisika. Selamat menyaksikan. Cara memilih kacang hijau yang berkualitas baik adalah dengan cara merendam kacang hijau. Kacang hijau yang memiliki kualitas baik itu tidak akan mengapung saat direndam, dan kacang hijau yang baik itu akan tenggelam saat direndam. Jadi, gunakan kacang hijau yang terendam dan tunggu hingga semalaman. Masukkan kacang hijau terbaik yang sudah dipilih tadi ke dalam pot yang telah diisi tanah. Lalu tutup kembali dengan tanah agar tanaman kacang hijau dapat tumbuh dengan lebih baik. Untuk tanaman pertama atau tanaman yang terang, letakkan di tempat yang terkena sinar matahari ya, agar bisa mendapatkan cahaya dengan maksimal. Sedangkan untuk tanaman gelap, letakkan di tempat yang tidak terkena matahari agar tidak mendapatkan cahaya dari sisi manapun, seperti ini. Pada hari pertama, terlihat kedua tanaman kacang hijau sudah mulai berkecambah. Berbeda dengan tanaman yang ditaruh di tempat gelap, tanaman pertama yang ditaruh di tempat terang terlihat lebih lambat pertumbuhannya karena cukup mendapatkan cahaya matahari. Berbeda dengan tanaman kedua yang ditaruh di tempat gelap. Lanjut hari kedua, pertumbuhan tanaman kacang hijau cukup terlihat warnanya sekarang. Kacang hijau pertama yang di tempat terang sedikit berwarna kehijauan, sedangkan tanaman kedua yang di tempat gelap masih hijau muda pucat. Pada hari keempat, terlihat kedua tanaman kacang hijau sudah memiliki batang yang cukup tinggi. Berbeda dengan tanaman kacang hijau kedua yang tumbuh dengan tinggi dan berwarna hijau muda, tanaman kacang hijau pertama tumbuh tidak setinggi kacang hijau kedua dan berwarna hijau gelap. Pada hari kelima, masing-masing tanaman sudah tumbuh dengan subur, akan tapi tetap berbeda di warna daunnya karena tanaman pertama berwarna hijau tua, sedangkan tanaman kedua berwarna hijau muda. Pada hari keenam, terlihat kedua tanaman tumbuh jauh lebih subur, dengan tanaman pertama berwarna hijau tua, sedangkan tanaman kedua berwarna hijau muda pucat atau lebih ke putih. Kekurangan cahaya matahari akan menghambat proses fotosintesis dalam pertumbuhan. Selain itu, kekurangan cahaya matahari saat berlangsungnya perkecambahan akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat, namun daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Tanaman dapat menunjukkan gejala lain ketika tidak menerima jumlah sinar matahari yang dibutuhkan, seperti daun tanaman menguning, warna pucat, daun kecil, serta pertumbuhan buruk selain gagal berbunga dan berbatang yang panjang dan tipis. Tanpa cahaya yang cukup, tanaman akan mengalami penurunan pertumbuhan dan mati karena ketidakmampuan mereka memproduksi makanan melalui fotosintesis. Selain cahaya matahari, air juga memiliki peran penting dalam menjaga suhu tanaman, melakukan proses fotosintesis dan respirasi, menjadi media untuk reaksi-reaksi biokimia, serta penyerapan mineral dari dalam tanah.
Fotosintesis adalah proses untuk memproduksi gula atau karbohidrat pada tumbuhan, beberapa bakteri, dan organisme non-seluler seperti jamur, protozoa dengan menggunakan energi matahari yang melalui sel-sel yang berinspirasi energi tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk ATP sehingga dapat digunakan seluruhnya oleh organisme tersebut. Reaksi umum dan proses fotosintesis adalah 6H2O ditambah 6CO2 akan membentuk C6H12O6 plus 6O2 yang dibantu oleh sinar matahari. Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau adalah cahaya. Cahaya yang biasa kita gunakan adalah cahaya alami atau cahaya matahari. Pengaruh cahaya yang dapat menentukan pertumbuhan tanaman ialah intensitas cahaya, lama penyinaran, dan kualitas cahayanya. Pengaruh spektrum cahaya warna merah mengakibatkan pertumbuhan kacang hijau lebih cepat dibandingkan dengan spektrum warna hijau. Hal ini disebabkan karena spektrum warna merah memiliki panjang gelombang yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan spektrum warna hijau sebagian besar dipantulkan oleh pigmen fotosintesis pada kloroplas. Sehingga meskipun energi yang dimiliki spektrum hijau besar akan tapi energi yang tersisa untuk diserap tumbuhan sedikit karena adanya proses pemantulan tersebut.